Alhamdulillah, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Jericho, pimpin doanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita berdoa dulu. Saya masih doa dimulai. Selesai. Makasih Jericho. Nah, karena sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ngabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama Endang Aloina, hadir Bu. Terus Jusi Eka Ulita, Hadir, Bu. Jericho, Marshall, hadir Bu. Nggak tahu kemana dia? Nggak tahu. Nggak ada ya? Oh berarti ya. Terus Maria, ini Bu tadi sampai yang yang oh ya. Izin kenapa? Katanya iya. Oh nggak orang tua ya. Nanti Bu konfirmasi. Kalau si Ajeng mana ya? Ini izin Bu. Izin kenapa? Lagi sakit? Iya. Lagi sakit ya. Kalau anak-anak Ibu yang di sini? Oh iya. Yo, itu maaf ya Ibu, keliru karena belum makan. Oh iya. Puasa ya, Bu ya? Ibu lagi puasa Mbak, pas banget. Meskipun masih pagi tapi perut udah keroncongan. Tapi kita harus tetap happy ya kan? Iya, sih, Mas. Nah, kan dia aja sakit. Kalau anak-anak Ibu di sini pada sehat-sehat kan? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Nah, pantas tergambar dari ekspresi wajahnya. Iya, Bu. Ramah, ceria. Iya, Bu. Apalagi di seragamnya rapi-rapi banget. Iya, Bu, biar cantik, Bu. Cantik. Oke. Kita mulai aja ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi kita itu pada hari ini tuh mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi minggu lalu kita bahas mengenai sejarah penjajahan Jepang kan di Indonesia. Nah, kita akan berlanjut ke sejarah proklamasinya karena sejarah itu saling keterkaitan. Nah, kenapa sih bisa terjadi peristiwa proklamasi ini? Nah, peristiwa proklamasi ini awalnya itu dikarenakan adanya pengeboman di negara Jepang, yakni di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Ya, nah. Oke, maka dari situ berlanjutlah kan, di mana pada saat itu Indonesia itu dalam masa kekosongan, tidak ada tentara Jepang dan orang-orang Jepang di sini. Mereka kembali ke negaranya karena mereka itu menyerah pada saat itu pada tanggal 15 Oktober 1945. Ya, benar banget. Terus pada saat itu terjadilah perdebatan antara golongan muda dan juga golongan tua, di mana mereka golongan tua itu ingin menunda proklamasi hingga Jepang kembali, sedangkan golongan muda itu ingin sekali mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo angkat tangannya. Ayo cepat angkat tangannya. Ya. Gak boleh benar-benar ya. Nah, jadi benar kata Jericho. Jadi yang diculik itu adalah Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta ke daerah Rengas Dengklok oleh golongan muda agar mempercepat lagi proklamasinya. Nah, setelah diculik terjadilah kesepakatan di antara kedua belah pihak itu, antara Soekarno dan juga golongan muda dan juga golongan tua agar mempercepat proklamasi. Akhirnya pada malam harinya Soekarno kembali ke kediamannya untuk menulis proklamasi bersama dengan Bung Hatta dan diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian pada tanggal 17 Oktober akhirnya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kita di kediamannya di Jalan Pegangsaan. Nah, tapi saya lihat-lihat anak itu pinter-pinter juga ya, bisa menjawab ya. Saya salah satu keren banget semangat banget pertama. Keren banget ya anak-anak Ibu. Nah, sedikit adapun pembelajaran kita kali ini tuh Ibu mau
Apa itu Bu? Nggak pernah dengar? Nggak pernah, Bu. Jadi, game based learning itu di sini kita tuh belajar dengan menggunakan game, dengan permainan. Kita sambil bermain, bukan keseluruhan bermain, bukan keseluruhan belajar, tapi kita bermain sambil belajar. Jadi kita di sini asik-asik seru-seruan, tapi kita tetap belajar sama-sama. Asik. Yes, nah, dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu untuk Ibu harap anak-anak Ibu ini dapat menganalisis dan dapat memahami lebih lagi mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi seperti yang Ibu katakan tadi, entah itu peristiwa Rengas Dengklok ataupun peristiwa pengeboman Kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, setelah itu Ibu mau nanya nih, kan ini materi kita ini mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu mau nanya sama kalian semua, kira-kira gimana sih negara bisa disebut dengan merdeka? Yang tahu angkat tangan. Saya. Negara, apa tadi Bu pertanyaannya? Bagaimana negara bisa disebut dengan merdeka? Pertama, ia harus mempunyai warga negara, maksudnya penduduknya Bu. Kedua, harus mendapat pengakuan dari negara lain. Cuma itu sih yang saya tahu. Tapi jadi kalau menurut kalian Indonesia udah merdeka belum? Sudah. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat-syarat yang dibilang Viola, Bu. Iya, benar-benar. Itu kan Oke. Nah, Ibu di sini ada bikin link Google Classroom. Udah Ibu kirim di WA atau smartphone kan? Ke bawah. Ya udah. Bawanya iPad, Bu. iPad ya. Ya udah nanti bukanya di iPad. Nah, kalian masuk dan gabung ke kelas dari link Google Classroom yang udah Ibu kirim. Di situ tuh tersedia absensi, kemudian materi dan juga tugas. Nah, absensi itu wajib diisi hari ini ya, nah, meskipun udah Ibu absen secara online, tapi kalian secara offline, tapi kalian juga harus mengisi absen secara online juga. Nah, untuk materi itu nanti kalian baca-baca di rumah, Ibu lengkapi dengan 2 buku dan 1 video sebagai sumber literasi kalian nanti. Baca-baca dan harus dipahami ya, karena itu bakal jadi ujian akhir kalian. Itu ngambil bahan itu dari situ. Baik, Bu. Kemudian ada tugas. Jadi itu akan kalian kerjakan di rumah. Itu PR-nya. Tenggatnya 2 hari lagi. Nah, kemudian karena kita menggunakan model games based learning, di sini Ibu ada bikin permainan buat kalian. Ibu ngambil permainan ini dari website Wordwall, yang mana yang pertama ini ada Open the Box dan juga ada Spin Wall, Spin Duel. Nah, cara permainan itu, sebelum Ibu menjelaskan cara permainannya, mungkin di sini Ibu akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok ya, yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Ibu yang pilih kelompoknya. Viola sama Endang ya, Josie sama Jericho. Viola sama Endang kelompok 1 ya, Josie sama Jericho kelompok 2. Oke. Nah, ini tuh cara permainannya itu pertama kita buka open the box. Nah, open the box ini adalah kotak dengan angka-angka. Di balik angka-angka ini ada nama kalian. Jadi Ibu nanti bakal memilih 1 orang. Misalnya Jusi, kamu pilih nomor berapa? Terus kamu pilih nomor 6. Nah, yang keluar itu nama siapa ya? Misalnya nama Jericho. Nah, kalau misalnya keluar nama Jericho, berarti Jericho mewakili kelompok 2 untuk men-spin dari spin duel ini. Nah, begini.
bagus. Apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan? Busy. Oke, berarti kelompok Jusi dapat 2 pertanyaan, kelompok ini dapat 3 pertanyaan. Proklamasi dibacakan. Nah, kalian diskusiin, boleh cari di Google Classroom atau internet juga ya. Gak boleh dari Google. Tapi ada dari Classroom sih. Nah, mereka di kelas dulu. Ada sebenarnya. Kami juga dari kelas kamu. Nah, materinya udah mulai. Apa dah? Jawabannya ditulis di sini ya. Oh. Nanti dipresentasikan di depan. Pokoknya belum. Tapi aku tanya banget. Tunggu ya. Sebelum presentasi mau main dulu. Kita main dulu. Apa sih? Jangan takut. Kesini aja dari sini. Sulit nggak pertanyaannya nanti? Kami mau sambil apa lagi? Apa itu? Diskusi. Emang anak yang di sini pintar-pintar ya ternyata. Ibu seneng deh masuk di sini. Iya, namanya masih besan.
pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang itu menyerah ke Sekutu. Nah, Jepang ini menyerah ke Sekutu, menciptakan kekosongan di Indonesia. Nah, para pemuda melihat ada kesempatan emas, dan ini menjadi kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan campur tangan Jepang. Namun golongan tua ini orang itu kayak berhati-hati dan ingin memastikan situasi politik terlebih dahulu. Nah, ketidakpastian ini membuat para pemuda menculik Hatta dan juga Soekarno agar mereka memerdekakan segera. Nah, dan akhirnya pada 17.1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jakarta. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi setelah proklamasi dibacakan? Jadi di sini kami membagi jawaban atas 3 poin. Poin yang pertama itu berita proklamasi menyebar melalui media, contohnya radio dan surat kabar. Yang kedua, membangun pemerintahan Indonesia, contohnya adalah PPKI, BPPKI dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kami lagi selanjutnya. Bagus saudara. Kalau pengen jawaban oke, berarti kurang lebih kalian paham tentang materi ya, tentang